record dulu. Oke, sudah record. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di Zoom pada malam hari ini. Hari ini saya cuma ingin mendemokan aja ya, mendemokan apa sih yang saya lakukan untuk cari data seperti itu. Oke, di sini saya mendemokan cari data ya, untuk lebih memaksimalkannya lagi. Memang itu lebih ke ini ya, lebih ke insentif insentivitas kita ke data yang sudah ada. Jadi data yang sudah ada itu malah jauh lebih powerful sebenarnya ya. Contoh kayak mungkin Gilang atau siapa gitu kan, dia bisa memanage data yang sudah ada itu untuk dibantu undang lagi. Tapi di dalam tahap awal kan kita misalnya kita belum punya kenalan atau kita belum punya database apa segala macam. Nah, pakai cara ini juga bisa. Mungkin teman-teman punya usaha apapun, mau memulainya belum punya database istilahnya, kita perkenalan. Nah, ini boleh dicoba pakai cara ini. Oke. Saya share screen dulu. Cek share screen saya apa sudah masuk. Cek dulu ya. Ntar saya atur dulu kolom komentar. Oke, share screen saya apa sudah masuk? Boleh minta responnya biar tahu. Harusnya sih udah masuk. Oke, sudah masuk ya. Cek dulu apa sudah masuk, boleh minta responnya. Sudah, oke, siap, sudah masuk. Kita mulai aja ya. Masuk, baik. Oke. Oke, pada malam hari ini saya nemuin aja gimana sih cara saya untuk undang seminar seperti itu. Jadi pakai apa aja sih fitur yang saya gunakan seperti itu. Oke, saya bisa pakai Instagram, bisa pakai Facebook juga bisa, OLX juga bisa, Google Meet juga bisa. Waktu awal-awal dulu, waktu seminar apa namanya? Offline ya, waktu seminar offline itu mulai dari Pekanbaru, mulai dari Pontianak, mulai dari Serang Banten, mulai dari mana lagi ya, Sulawesi, semua Sulawesi itu kita pakai fitur Google Maps. Kemudian lanjut lagi kita eksperimen lagi, waktu itu di Papua kita pakai Instagram, kemudian daerah bermacam-macam, dan akhirnya karena sekarang seminar online jadi semua fitur kita gunakan seperti itu. Kita kasih contoh dulu. Kalau normal kita nggak usah demoin lagi ya, karena sudah terlalu ini ya, sudah tahu semua lah istilahnya. Kalau demo normal ya tinggal buka Google Map, tinggal cari Google Maps gitu aja sih, gampang. Oke, kemudian ini kita langsung fitur aja. Pertama kita untuk Instagram ya. Ada yang berisik-berisik nih. Sebentar, yang berisik di mana ya? Di sini apa? Saya cek dulu. Oke, sebentar. Soalnya di sini nggak ada suara. Nah, saya mute dulu ya, sebentar, mohon maaf. Saya mute semua dulu. Sebentar, jangan-jangan saya nggak dengar suara peserta ya. Sebentar, saya cek dulu. Tapi ini sound saya seharusnya sih udah aktif. Bentar ya. Bentar, mohon maaf. Sebentar, saya masuk ke setting dulu. Soalnya saya nggak dengar suara apa-apa sih. Oke, so good. Sebentar. Mana ini? Sebentar, saya stop screen dulu ya. Stop screen dulu. Audio. Oke, cek. Oke, sebentar. Oke, sudah hening ya. Oke, terima kasih. Boleh ada yang komentar dulu sebentar biar ngerti, biar tahu suara teman-teman udah masuk belum ya? Andi mungkin cek dulu, Pak. Atau siapa ini? Sebentar, saya coba ya. Sebentar, oke, saya anggap sudah aja ya. Oke, kita lanjut lagi aja, biar nggak kelamaan. Oke, mohon maaf, tadi ternyata speakernya belum masuk, soalnya ini pakai mic eksternal, jadi dia masuk ke situ semua. Oke, sebentar.
Share screen dulu. Share screen. Sudah masuk share screen saya? Harusnya sih udah. Sebentar saya cek dulu. Oke, sudah masuk ya share screen saya. Sudah masuk. Oke, sudah masuk. Oke. Masuk semuanya. Nah ini ya saya demoin untuk fitur pertama kita Instagram ya. Kalau sebelumnya kita pakai fitur yang ini Instagram Scraper. Jadi kita harus tentuin dulu target siapa sih yang kita targetnya seperti itu. Ini contoh ya. Kita pakai fitur yang ini bisa digabungkan ya dengan nanti yang fitur yang terbaru juga. Nah ini contoh kita harus punya akun dulu ya. Sebentar, tadi saya udah bikin akun. Ini contoh ya. Kita login dulu. Oke, login tuh. Nah, kemudian kita tinggal cari target Instagramnya yang mana. Misal kita mau nyasar, misal ya contoh. Misal mana ya? Medan. Nah, ini Medan ya. Sini ada Medan Info. Oh, kita ganti aja. Pekanbaru coba. Oke, di sini ada ekspor Pekanbaru, berita Pekanbaru, kuliner Pekanbaru. Contoh ini kita yang mana ya? Pekanbaru, kuliner. Kalau kuliner dia biasanya sih lebih ke pendatang ya. Kira-kira warga lokal. Warga lokal, coba kita Tribun ya. Tribun Pekanbaru. Oke, di sini followersnya ada 132 followers. Nah, ini kita coba kumpulkan datanya. Mohon maaf ya kalau misalnya ada suara tukang. Karena lagi lembur di kantor. Jadi sambil ngawasin. Jadi saya zoomnya di kantor. Oke, nah ini sudah masuk. Ini ya, ini fiturnya Instagram Tools-nya ini seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, ini proses pengumpulan data nama, dari followernya Tribun Pekanbaru. Nah, ini kan ada followers nih. Nah, ini nama-namanya dikumpulkan. Nah, mengumpulkannya pakai ini tadi. Fitur Instagram ini. Oke, ini prosesnya bisa berapa banyak? Ini maksimum di angka 29.000 ya, 29.000 sekian. Jadi hampir 30.000. Jadi sekitar 30 ribuan kurang dikit. Nah ini prosesnya berapa lamanya ini sekitar kurang lebih ya kalau koneksi bagus itu sekitar 5 menit. Kalau koneksi bagus sekitar 5 menit. Oke, kita tunggu sebentar. Pengumpulan datanya. Oke, nah ini sudah hampir 10.000. Nah ini sudah 10.000. 10.500. 11.000. Oke, ini ya prosesnya. 12 ribuan. Dari 13.000 ya ini. Nah ini prosesnya berapa menit? Kurang lebih sekitar 5 menitan sih. Kalau nggak salah. Jadi jam 7 lewat 74. Udah 12.000. 16.000. Oke, nah ini prosesnya 17.000. 17.000. Prosesnya yes harus pakai komputer ya. Jadi kalau teman-teman mohon maaf kalau misal belum punya komputer, aplikasi ini belum bisa dipakai ya. Jadi memang harus ada bantuan komputer seperti itu. Jadi nggak bisa dari handphone ya. Mungkin teman-teman di sini ingin memaksimalkan handphonenya nggak bisa karena ini harus ada bantuan komputernya seperti itu.
Oke, ini 21.000. 22.000, sebentar lagi ya. Masuk ke 30.000. 25.000, sebentar. Oke, 25.000 ya. Kita tunggu sampai di angka 29.000. 29.000. Lebih dikit aja. Karena biasanya kalau mentok, dia agak error sih. Jadi kita bikin di 29.000 aja ya. Oke, 29.000 lebih dikit, kita stop aja ya. Oke, stop. Kita Tribun Pekanbaru, ini kita copy, save username. Kita taruh di sini, paste, titik, txt. Tribun Pekanbaru, kemudian txt. Oke, kalau sudah kita close. Nah, kemudian kita scrapingnya. Nah ini ya, ini prosesnya. Kalau ini berdasarkan hashtag ya, ini tadi berdasarkan hashtag. Tadi saya nyoba berdasarkan hashtag. Hashtagnya tadi saya coba yang Herbalife Indonesia. Di sini prosesnya udah 400 sekian. Ini dapat nomor teleponnya kurang lebih sekitar 139. Nah tadi datanya 29.000. Oh iya 29.000. Kebanyakan ya. Jadi kita harus pecah dulu datanya. Saya lupa. Kalau yang aplikasi baru ini nggak bisa sebanyak itu. Oke, nah ini kita pecah dulu datanya. Kita buka menggunakan Excel. Kita buka menggunakan Excel. Jadi kita buka Excel. Aplikasinya bisa di-share ya, yes. Nanti di-share di grup ya. Nanti open. Terus tadi saya taruh di dokumen. File, ini dari bukan baru kita open. Kita pilih saja langsung. Nah ini kita bagi jadi 5.000 ya, 5.000 atau 5.000 aja deh. Nanti kebanyakan. Kalau awal-awal dulu kita bisa sampai dengan 30.000 sampai selesai ya, tapi karena ini ada kebijakan baru nih, baru ini aja, baru minggu ini kok, baru minggu ini dia ada kebijakan baru dari Instagram, jadi kita hanya bisa sedikit-sedikit, bisa semua sih, cuman harus perlu waktu ya. Kalau zaman dulu satu akun itu bisa sampai dengan 30.000 sampai selesai ya. Kalau sekarang kita harus pintar-pintar ngakalinnya ya kita bagi dulu, kita pecah-pecah. Di sini 3.000, 3.000, kita bikin 5.000 ya, 5.000 atau 4.000. Karena kalau kebanyakan dia error juga, jadi kita pecah. Kita bagi. Oke, kita bagi 4.000 ya, 4.000. Kontrol atas, kontrol C, kita bikin notepad baru. Kita paste di sini, kita save as. Tribun Pekanbaru part 1. Oke, simpan. Tribun Pekanbaru part 1. Kemudian kita ambil di bagian sini ya. Username info. Kita klik import. Tribun part 1 open. Nah, ini loading ya. Loadingnya lama, nanti kalau misal terlalu banyak juga terlalu lama. Oke.
Yang lama masih bisa dipakai, cuman nggak lebih bagus. Bisa sih sebenarnya bisa dipakai, cuman hanya bisa scraping itu maksimum 400. Kalau ini sama 400, cuman kelebihannya dia kita bisa multi multi akun ya, bisa multi akun. Jadi kalau yang satu kan cuman satu akun harus kita bagi. Jadi datanya banyak tapi kita pecah-pecah. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa datanya jangan sampai di atas 1000. Jadi kita bagi 500 atau 400. Saran saya sih 400. Cuman kalau 400 kan terlalu sedikit. Jadi kalau ini dia bisa multi akun ya. Jadi akunnya itu bisa banyak. Nah, kalau yang lama itu kalau akun satu hanya bisa 400. Kalau ini kan walaupun 4000 tapi kan multi akun. Jadi kita bisa kita bisa input akunnya banyak. Nah, ini di sini bisa kita input beberapa akun ya. Ini saya input ada 10 akun. Jadi nanti istilahnya kalau dia akun itu sudah nggak bisa dipakai, dia langsung switch ke akun yang bisa dipakai selanjutnya. Jadi nggak perlu di stop dulu ini lagi. Jadi bisa langsung sekaligus. Kelebihannya sih di situ. Cuman kita harus harus bikin akun banyak-banyak ya. Oke, di sini sudah 400. Sudah 4000, sorry. Sudah 4000, kita kasih jeda sekitar 5 detik aja. 5 delay-nya. Kita kasih delay aja. Oke. Nggak dikasih delay sih sebenarnya bisa. Cuman biar ini aja. Oke. Oke, ini sudah. Karena tadi saya pakai ya. Tadi sebelumnya saya pakai. Oke. Oh, ini mau muncul. Oke. Harusnya tadi langsung ya. Nggak usah delay. Kita delay. Coba dulu delay. Oke, nah ini ya, ini prosesnya memang agak lama ya, karena tadi saya kasih delay, harusnya sih nggak saya kasih delay. Saya stop dulu. Lagi aja. Start. Oke, nah ini ya, ini non delay. Nah ini seperti ini prosesnya. Sebenarnya sama aja sih, delay sama nggak delay, tetap dia ke ban juga lah, istilahnya ke ban juga. Jadi mending nol aja. Nah ini ya prosesnya. Jadi dia kalau ada akun yang nggak bisa dipakai, dia langsung next. Nah, dia langsung fokus ke akun yang bisa dipakai. Nah ini ya prosesnya. Jadi dia ngulang lagi ya, jadi 4000 lebih. Padahal tadi sudah 4000, cuman diulang lagi. Nah seperti ini. Ini sebenarnya nanti kalau misalnya delay seperti ini, tinggal kita kasih akun lagi baru aja. Ya, silahkan kalau ada yang mau sholat. Nah ini ya, ini akunnya ke delay. Coba kita tambah akun lagi. Coba kita tambah 2. Oke, sudah kita tambah 2 ya. Nah ini jalan lagi ya. Jadi kita tinggal tambahin akun lagi aja, dia bisa langsung next lanjut. Nah kalau yang sebelumnya kan harus diulang dulu dari awal, kita logout dulu, kita rapikan dulu. Kalau ini bisa langsung kita timpa, tek tek tek. Dianya sih di situ. Ini prosesnya. Oke, number ada. Ini baru anggap aja 100 ya. Tadi kan 4000-nya tadi karena tadi ke ulang 2 kali. Jadi baru 120-an. Ini sudah ada 13 number. Ini prosesnya. Oke, ini prosesnya. Nah, ini masih jalan. Saran saya nanti bikin akun yang banyak ya, bikin akun Instagramnya lumayan banyak karena nanti buat ini. Karena kalau cuma satu pasti kita nunggunya kelamaan. Jadi kita bikin banyak. Nah kalau
repot, silahkan cari ya, silahkan cari di Shopee, ada itu di Shopee akun Instagram, harganya murah, menurut saya sih murah, harganya sih 1.400 per satu akun, jadi nanti kita nggak perlu repot-repot. Contoh ini ya, ini tadi saya mohon maaf, ini tadi saya kebetulan tadi beli karena biar cepet, ini ada 30-an akun tadi sekitar 50.000, jadi budget 50.000 buat di akun aja. Nanti kalau misalnya ada keponakan atau siapa, minta tolong aja dibikinin akun banyak-banyak gitu. Nah ini ya, ini prosesnya. Ini karena nyampur ya sama akun yang lama, kemungkinan nih sudah ada ini. Oke, sebentar kita tunggu dulu. Ini apa memang masih jalan? Oke, masih jalan. Oke, masih lanjut. Seperti itu ya cara kerjanya. Karena ini tadi sambil jalan sama hashtag sih ya, jadi takutnya bentrok sama ini. Yang hashtagnya coba saya stop dulu ya, saya stop. Ini yang hashtag, saya stop dulu, dia sudah jalan 400, dapat number phone-nya sekitar 139. Ini kita ekspor. Ini select, kita cuma ambil username sama phone. Ekspor, kita taruh di sini. Misal herbal. Oke, sudah. Ini kita stop ya. Kita ininya selanjutnya ya. Ini untuk tadi data apa tadi yang Medan Pekanbaru tadi, Pekanbaru masih lanjut. Ini masih lanjut. Nanti kalau misal kalau delay-nya kebanyakan tinggal dikasih akun lagi aja. Oke. Nah, kalau sudah dapat tadi datanya seperti apa dapatnya? Nah, ini ya. Di dokumen. Nah, ini Herbalab IG tadi ya, saya kasih nama Herbalab IG. Nah, ini. Datanya seperti ini. Oke, nomor phone di depan ya, nomor phone di depan. Nice. Nomor phone di depan. Kita kasih jeda. Insert seperti ini. Sebentar, harus rapat dulu. Oke, rapat dulu. Kita atur supaya nomor yang nggak ada nomor teleponnya aku buang ya. Kita delete dulu. Oke, ini yang nggak ada nomor teleponnya, di delete aja. Ini nomor telepon non Indonesia ini lihat aja ya. Tapi ini kadang bisa orang Indonesia juga sih sebenarnya, kita biarin aja lah. Cuma ada segini kok, 4 apa 5 ada 5. Oke, kita simpan file, save as. Formatnya harus, oh sebentar, maaf. Nah ini kita kasih renggang ya. Nah ini kita pisahkan. File, save as, dokumen. Oke, kita taruh di sini workbook. Nah ini ya, Herbalab IG. Oke, Herbalab IG aja namanya sama, Herbalab IG 1. Kita simpan ya di dokumen, saya taruhnya di dokumen. Kemudian tinggal kita upload ke Cerdas ya. Ini contoh kita mau untuk apa sih namanya? Cerdas.in. Kita login dulu ya, login. Apa ya, seru. Benar-benar. Oke, nah ini oke, kita next dulu ya.
Lewatan soalnya ulang tahun. Oke, ini kita kirim data ke Excel, kita pakai fitur ini ya. Kemudian kita upload data file Excel-nya, Herbalife IG1, klik open. Kemudian ini tujuannya untuk promo seminar. Di sini kita sapa, selamat pagi. Maaf dengan ini pemilik Instagram sapaan. Nah, ini wajib ditulis ya supaya nggak ada pagarnya. Jadi kita ini tulis saja. Sebenarnya kita cuma ngambil nama aja sih, cuman karena kalau nggak ada sapa nama nanti dia ada tanda hashtag berapa, jadi kita tulis lengkap aja sapaan nama. Kemudian oke, promo seminar sudah internasional Indonesia, kita kirim. Oke, ada 27 pesan klik depan. Nah ini ya, 27 pesan kurma, antrian pesan. Nah ini ya. Oke, tadi dari data jumlahnya ada 160-an tadi. Ya 130-an. Oke, berarti masuk sebagian. Yang satunya lagi tadi saya sudah coba, sebentar saya cek dulu. Dokumen Milagros. Jadi saya coba scraping juga Milagros. Ini insert cell. Kita atur dulu. Kenapa kok cepat ya? Karena udah biasa ya. Cepetan mas, yes. Karena udah kebiasaan. Oke, di sini tadi baru ada 60. Saran saya kalau hashtag kota aja ya, jangan hashtag yang kayak nama produk karena dia lebih sedikit. Karena orang yang posting itu lebih sedikit. Jadi kalau bisa sih nama kota. Kayak kalau nama kota dia lebih banyak orang yang memposting dibanding yang produk-produk ya. Mas dokumen formatnya harus workbook ya. Simpan, upload lagi ke cerdas, kirim data Excel, upload, sama seperti ini promosionalnya. Oke, ada 8 pesan tadi, cuma berapa sih, 68 aja sih. Oke, lumayan lah. Seperti itu. Oke, ya seperti itu ya, kurang lebih. Sebentar ada pertanyaan. Pak Andung, saya punya juga tools IG yang lama, terus pengiriman pesan itu pakai nomor WA. WA utama atau WA bisnis? Tergantung ya, nomornya udah panas apa belum. Kalau misal nomor baru, nomor WA bisnisnya masih belum ini, pakai nomor lama dulu aja sih, saran saya sih. Tapi kalau mau pelan-pelan ngirim manual, bisa juga pakai yang WA bisnis, tapi ngirimnya pelan-pelan aja ya. Pak, Riman Meter training ini apakah bisa dikirim ke peserta? Riman, maksudnya Riman Meter rekaman ya, rekaman. Oh, maksudnya rekaman training peserta siapa ini, Pak? Kalau bisa sih internal ya, Pak ya, kalau bisa. Jadi jangan sampai versi. Oke, seperti itu. Nah, ini nih prosesnya masih jalan. Ratusan data, sebentar. Harusnya sih masih jalan ya. Blora. Masih jalan apa sudah error? Oh, jalan. Kalau ada errornya jalan aja. Oke, ini tadi ya, ini untuk yang ini tadi 64, kita tunggu sampai agak banyak dulu ya. Karena tadi akunnya saya campur sih, harusnya jangan dicampur sih.
sudah pernah. Ini fungsinya untuk blasting message buat promosi ya Pak. Ini cari datanya ya Pak ya, bukan untuk kirim pesannya. Ini untuk nyari datanya ya. Untuk kirim pesannya tetap pakai cerdas ya, cerdas. Gitu. Jadi kalau ini untuk cari datanya, target kita kemana seperti itu. Jadi ini. Oke, ini kita tunggu aja ya. Ini harusnya saya. Nah ini baru ya, jadi saya belum. Yes, data untuk cerdas in. Yes, data untuk cerdas in ya Pak. Nah, tadi kan aku campur sama hashtag sih tadi. Saya nyoba hashtag sebenarnya tadi. Oke, nah ini dia 2 menit, kita tunggu aja. Mudah-mudahan masih bisa lanjut. Kita coba fitur yang Google Maps. Google Maps ya, ini Google Maps-nya. Untuk Google Maps di sini data extractor ya. Extractor seperti ini. Oke, nah ini kita tinggal tulis targetnya kemana kita mau cari, misal grosir di Pekanbaru. Grosir di Pekanbaru ya, contoh kita search. Sebentar, lupa. Ini targetnya kita bikin 400. Search. Oke, nah ini proses. Lotte grosir segala macam, Lotte grosir, oke. Nah, ini ya, grosir. Ini untuk yang Google Maps ya, untuk cari data dari Google Maps. Oh, ini bisa diperbesar. Ini prosesnya. Masih jalan ya, Instagram. Oh, ini masih jalan Instagramnya. Instagramnya masih jalan. Yang Google Maps-nya juga jalan ya. Berapa banyaknya ini tergantung jumlah datanya ya. Jumlah datanya yang ada di Google Maps ada berapa. Nah, ini prosesnya. Oh, nggak ada ya NIT, new input pesan tunggal itu sudah. Sekarang ada fitur upload Excel-nya, jadi lebih cepat pakai upload Excel sih, karena sekarang ada fitur untuk untuk promo seminar juga, jadi nggak mesti harus satu-satu ya. Kalau kemarin kan NIT kita harus satu-satu, nah sekarang sudah bisa langsung sekaligus, langsung massal lah istilahnya seperti itu. Jadi kita tinggal nyiapin data Excel aja, bisa langsung seperti itu. Lebih cepat langsung upload Excel ya. Ya, sip. Nah, ini tunggu masih proses. Tadi kan ada campur sama ini sih. Oke, nah ini prosesnya. Di sini ada 92 listing. Yang baru ya. Tadi kita kata kuncinya grosir di Pekanbaru. Nomor teleponnya ada nomor telepon biasa, ada nomor telepon handphone. Jadi kalau teman-teman mau dimanfaatkan semua juga boleh. Nanti bisa nomor telepon biasa, nanti ditelepon. Misalnya kita nyari dokter di Pekanbaru, mungkin nggak semuanya ada nomor handphone ya, mungkin nomor telepon biasa sekarang kan di telepon aja. Jadi kalau misalnya kita mau nawarin antrian,
Kita tinggal telepon yang seperti ini juga nggak masalah. Ini Adidas 118. Targetnya adalah 400. Biasanya rata-rata sih sekitar 350. Sekitar 350. Oke. Masih lanjut nggak ya? Masih. Nah, ini ya. Pak, kalau punya data alamat suatu perumahan sekitar 100 bukan nama instansi atau toko, apakah bisa saya gunakan Google Extract ini untuk bisa dapat data nama pemilik rumah beserta nomor HP-nya? Nggak bisa. Kalau data nomor, kalau rumah kan dia ini ya pribadi ya, jadi jarang orang memposting, kecuali dia memang memposting dirinya sendiri bisa jadi, tapi kalau dia memang nggak ada data yang diupload ya nggak bisa Pak, jadi nggak bisa dapat. Walaupun kita tahu alamatnya dia, nggak bisa. Jadi di Google Map ini yang tampil yang di Google Map, misalnya kita mau nyari, biasanya sih tempat-tempat bisnis sih yang mereka kasih ada di Google Map ya. Contoh nih kayak toko kosmetik atau toko baju atau apapun. Jadi kalau mereka nggak menampilkan di Google Map, malah mereka istilahnya malah apa ya, istilahnya malah kayak jadul lah, istilahnya kayak jadul. Jadi mereka nggak update. Jadi kalau mereka ingin terkenal, ingin istilahnya pembelinya lumayan, ya mereka harus hadir di Google Maps. Jadi mau nggak mau kan ini memang pebisnis semua. Secara nggak langsung sih ini pebisnis semua. Tapi secara nggak langsung juga mereka harus sudah siap kalau dihubungin. Oh ini nomor telepon ini, seperti itu. Yes, nggak bisa Pak. Sekitar 100 bukan nama instansi atau apa bisa dulu. Nggak bisa Pak. Nggak bisa dapat. Ya, kalau dapat alamatnya nggak bisa Pak. Tetap nggak bisa Pak. Nggak bisa nyari by alamat sih ini Pak. Nah, dong produk untuk kelompok tani, cara scrapnya pakai apa? Waduh, kelompok tani. Kalau kelompok tani ya yang berhubungan dengan tani ya, maksudnya misal Facebook pertanian atau Facebook atau Instagramnya para petani sih, seperti itu sih kalau kita mau kelompokin tani ya, seperti itu. Jadi kita tinggal nyari kira-kira akun Instagram yang berbau berbau tani yang mana, seperti itu. Itu aja sih yang kita bisa lakukan ya. Jadi kalau misalnya nyari seluruh petani se Indonesia sih nggak bisa. Jadi kita yang ngakalinnya ya kita nyarinya tani apa, kayak misal Google Map tani, Facebooknya tani apa segala macam. Kayak misalkan kalau tani itu kan biasanya ada ini ya, ada apa namanya, mungkin kayak grup grup Facebook, grup mungkin grup Instagram apa segala macam. Bisa didatangin satu-satu katanya Pak Rizal. Untuk Pak siapa tadi, Pak Budi tadi datanya tadi, datangin satu-satu Pak, tanyain satu-satu Pak dari sensus gitu. Canda ya Pak ya maksudnya. Oke, kalau secara ini sih tidak ada Pak, secara Google Maps sih tidak ada. Malam Pak, saya dari Jakarta. Apakah bisa running aplikasi secara maupun Google Maps secara bersamaan dan apakah efeknya kapasitas PC kami? Sebenarnya bisa bersamaan, cuman yang penting tergantung dari spesifikasi komputernya ya. Spesifikasi komputernya itu seperti apa. Kalau misalnya komputernya mohon maaf mungkin Intel Atom atau apapun ya nggak bisa. Tapi kalau misal komputernya Core i5 atau Core i7 atau misal kalau AMD Ryzen 5 atau Ryzen 5 atau Ryzen 7 bisa. Insya Allah sih bisa. Tergantung spek dari komputernya. Kalau komputernya mohon maaf jadul, mungkin keluaran lama ya kita nggak tahu sih. Ya mungkin bisa, tapi sebaiknya sih dicoba. Cuman kalau saya bilang pasti bisa ya belum tentu juga. Karena kita harus lihat speknya dulu. Pakai MacBook Pro-nya yang penting ada Windows-nya ya, ada Windows-nya. Kalau mohon maaf kalau misal MacBook-nya cuma murni Mac OS nggak bisa, jadi harus ada Windows-nya. Nah, Windows-nya biasanya kalau kita sih biasanya pakai yang virtual ya, apa namanya paralel, sorry, virtual Windows istilahnya, virtual Windows itu namanya paralel desktop. Di MacBook itu paralel desktop sih.
Lebih powerful IG atau FB untuk kalau tani? Kayaknya kalau tani kayaknya sih itu Facebook sih kayaknya. Kalau IG jarang sih karena IG itu lebih ke anak muda ya, ibaratnya tahun 30-an ke bawah istilahnya 40 ya mungkin ada juga, tapi mungkin lebih banyak di umur 30 ke bawah. Tapi kalau biasanya kalau petani kan sudah mulai 30 ke atas ya. Kalau 30 ke atas biasanya kebanyakan sih mainnya di Facebook biasanya. Tapi kita nggak tahu sih, harus dicek dulu sih, harus dicoba. Sebetulnya data alamat komplek perumahan total 25.000. Gempor kalau visit satu. Maaf kan punya subscriber Instagram yang lama untuk update ini. Yes, nanti kita cek ya Pak ya, nanti kita cek lagi di grup. Oke, kalau keluar Facebook yang mana? Sebentar ya, belum ya. Nah, ini untuk yang apa sih namanya tadi? Google Map sudah kita ekspor ke Excel. Kita kasih nama Grosir di Pekanbaru. Oke, sip, simpan. Oke, export complete. Ini udah nggak jalan ya. Tadi karena kebentur sama stack sih, jadi dia agak kacau. Oke. Pak, sorry tanya agak di luar pertanyaan cari data. Kalau aplikasi cerdas bisa koneksi dengan Android atau bisa ke iPhone? Untuk ngirim pesannya sementara sih baru bisa melalui Android ya. Kalau untuk iPhone belum bisa. Yes. Jawabannya seperti itu. Ini sudah kita upload. Sebentar kita tata dulu ya. Jadi data yang sudah diambil oleh mesin scrap itu harus diolah lagi ya. Maksudnya dirapikan dulu sesuai dengan format yang cerdas ya. Ini paste di sini. Ini nama bisnisnya dia di sini. Ini contohnya kita delete dulu aja ya datanya supaya kita delete dulu. Ini kita rapikan dulu. Nah, ini data yang belum ada nomor teleponnya kita delete. Totalnya tadi ada sekitar 100-an ya. Ini kita cek bawah. Waduh. Panjang-panjang ini panjang banget. Oke. Sini ada sekitar, ini kita delete. Ada sekitar 200-an data. 195 data, kemudian kita kasih tengahnya, insert. Ini kita simpan, file, save as, dokumen, baru. Oke, formatnya jangan lupa jadi workbook. Simpan, save. Yes, sementara sih nggak bisa ya, untuk yang aplikasi yang biasanya belum ada, belum ready. Nah, ini kita upload, kirim pesan ke data Excel, upload, baru, open. Oke, dengan pemilik ini aja. Selamat pagi, maaf benar ini dengan pemilik. Apakah benar? Dengan seperti ini. Ini dengan oke, kita kirim. Klik. Maksimal pencarian berapa? Tergantung jumlah data ya. Tadi ada sekitar 140-an yang berhasil dikumpulkan, ada 14 ya. Jadi ada 49. Nah, ini yang terakhir saya mau demoin untuk Facebook ya.
Sebenarnya untuk Instagram ya, untuk Instagram ini sebenarnya belum sesuai dengan yang saya harapkan ya, karena ini kebijakan dari Instagramnya sendiri, dari Instagram pusatnya ya. Jadi mereka itu ngeblokir akun-akun yang bisa nyari seperti ini ya. Jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu itu satu akun itu bisa nyari sampai puluhan ribu. Puluhan ribu. Saya ingat zaman dulu itu nyari bikin satu akun aja bisa sampai puluhan ribu ya. Jadi kita sehari semalam itu bisa dapetin 5.000 data, 7.000 data itu enak. Kalau sekarang sih memang ada pembatasan dari Instagramnya ya. Jadi bukan bukan tools kita yang nggak bisa nyari, nggak, tapi dari kebijakan dari Instagramnya yang berubah. Jadi kita harus ngakalin itu. Nah, ngakalin itu kita masih cari celah seperti apa, seperti itu. Ya, sini untuk Instagramnya. Jadi kita cari datanya berdasarkan ini ya. Kalau ini bisa berdasarkan hashtag, bisa berdasarkan user info, bisa berdasarkan follower segala macam. Cuman saya belum nyoba sih fitur-fitur yang di dalam sini karena ini tadi saya baru juga dapat info ininya Instagramnya. Jadi belum maksimal saya bisa jelasin. Tapi ini sih kemarin saya nyoba sih udah lancar sih, udah cepet. Cuman kok ini mungkin karena saya salah ininya, nanti saya bikinkan panduannya aja di lain video aja ya. Karena di sini belum sesuai dengan harapan ini, sudah 1.000 data baru dapatnya sekian. Harusnya sih sekitar 10%-nya sih kalau menurut saya sih harusnya 1.000 data ini kan tadi kita mulainya 4.000 ya. Harusnya 1.000 data ini sekitar dapatnya sih sekitar 1.000-an. Tapi ini sudah mendekati sih. Sudah mendekati 10%. Tapi istilahnya ini kok delay seperti ini. Jadi kita masih belum ini ya, belum maksim Instagram karena memang dari kebijakan dari Instagramnya sekarang masih berubah-ubah. Jadi sementara saya kurang ini ya, kurang kurang pakai di Instagram. Tapi saya lagi uji coba sih, maksudnya kemana-kemana seperti itu. Batasannya ya semakin rumit dari Instagramnya. Itu dia, itu kebijakan dari Instagramnya ya, bukan dari tools. Kalau tools kita sih bisa nyari berapa aja sih dapat 1.000, sejuta bisa. Yang penting asal bisa masuk aja. Cuman sekarang memang pembatasannya luar biasa sekarang Instagram. Ini baru minggu ini aja kok. Kemarin sebelumnya masih bisa 4.000, sekarang cuma 400. Nah, seperti itu. Jadi kebijakan ini walaupun kita pakai VPN, pakai apa segala macam tetap nggak bisa. Nah, itu saya lagi cari celahnya seperti apa, mungkin pakai ini, pakai ini, pakai ini. Jadi kita masih coba sih. Karena kita juga lagi konsultasi ke programmernya, gimana sih bisa ini ya, nggak bisa memang kebijakan dari Instagramnya sekarang memang agak ribet, agak rumit. Yes, nanti akan ada update-nya ya, seperti itu. Baik Pak, tolong ingin tadi sempat dengar bahwa nanti ada sobat update cari data ini, kalau ada update nanti, yes, nanti kita bagikan kalau misal sudah ada update terbaru. Baru join, mungkin sudah ada kira-kira WA yang di blok, boleh per 15 kita. Mungkin ada yang sudah tanya, kira-kira nomor WA kita yang di blok nggak oleh per 15. Tergantung konten kita ya, tergantung konten itu maksudnya isi pesan kita. Jadi ya kalau kalau misalnya isi pesan kita mengganggu dia atau dia ngerasa terganggu, biasanya sih diblokir. Jadi semaksimal mungkin kita smooth, istilahnya apa ya? Pokoknya inilah halus, rasanya halus. Instagram kalau cari data terus oke. Okay. Saya demo ini yang ini saya stop, saya minimize dulu aja ya. Kita coba yang fitur dari Facebook. Oh ya, untuk teman-teman yang pakai fitur untuk cari data, sebaiknya jangan pakai, maksudnya bukan jangan pakai, sebaiknya teman-teman pakai ini ya, pakai VPN. Sebaiknya teman-teman pakai VPN, silahkan beli, itu harganya sekitar berapa ya kemarin saya lupa, 40.000 atau 50.000. Sebaiknya sih pakai VPN ya, karena supaya nggak gampang keblokir IP kita. Karena kalau IP kita keblokir, agak repot juga sih nanti takutnya kita mau ke koneksi internet yang benar-benar, takutnya malah ini. Jadi sebaiknya sih teman-teman pakai VPN ya. VPN bisa pakai Express, ini harganya sekitar 50.000 berapa saya lupa angkanya. Jadi sebaiknya sih teman-teman nanti pakai VPN ya. Oke, ini untuk yang Facebook ya. Ini contoh Facebook. Itu kita misal apa ya? Ini contoh aja ya, kelompok tani coba ya. Misal petani, ini contoh aja ya petani.
petani sayur misalnya. Ini contoh aja ya, ini saya nyoba iseng aja ya, nggak harus seperti ini. Klik start, ada apa enggaknya kita nggak tahu ya. Oke. Nah ini sayur lembang, petani sayur seperti ini. Jadi ini dia scrapingnya ada komunitas ya. Ini lebih ke grup. Nah grup seperti itu. Ini saya iseng aja. Ada apa enggaknya, banyak apa enggaknya saya kurang tahu. Karena saya baru nyoba ini. Jadi tadi ada yang tanya nih, Mas bisa nggak sayur? Oke, ini cuma dapat data sekitar 700. Kalau boleh dibilang banyak ya banyak, kalau boleh dibilang sedikit ya menurut saya juga sedikit seperti itu. Nah ini ya, ini untuk yang tadi sayur petani. Oke, petani dapatnya sekitar 700. Kalau boleh dibilang sedikit ya menurut saya sedikit, tapi kalau boleh dibilang banyak ya lumayan banyak juga. Kalau misal teman-teman cuma butuhnya 100, tapi bisa dijadi 700 kan banyak banget. Oke, di sini misal petani. Contoh aja ya, saya simpan di dokumen petani. Oke. Name of all. Oke, misal di sini teman-teman nyari apa ya? Misal, kemarin saya ada ide apa ya? Sebentar. Saya buka-buka file dulu. Saya kemarin ada nyimpen apa gitu ya. Oke, cari-cari dulu. Karena harus pintar-pintar nyari celah ya. Misal, oh coba ya hijab. Hijab. Ini contoh ya, kita harus pintar-pintar nyari. Misal nih contoh. ANI Hepai. Ini contoh aja ya. Oke, paste, start. Yes, ini page ya, page. Page itu banyak nomor teleponnya. Sebenarnya ini bisa dieksplor lagi sih sebenarnya. Cuman grup, page, post, itu segala macam ini cuman sedikit sih. Dapat datanya lebih sedikit. Dan malah gampang keblokir kalau kita pakai fitur-fitur yang di dalam sini. Jadi saya lebih seneng mainnya di luar sini aja, page yang ada di Facebook. Nah ini contoh ya. Ini contoh kita mau nawarin misalnya komunitas dari Hepai apa ya? Saya kurang tahu juga. Pokoknya inilah Hepai. Ini kan istilah kita ya. HPAI. Gimana Pak? Halo? HPAI. HPAI, yes, HPAI. Bukan Hepai. HPAI, Pak. Halo Ya. Pak Yuli. Wah, ini kangen suaranya, Pak. Nah, ini contoh ya. Ini kita cari HPAI. Nah, ini menurut saya ini agak banyak ya, menurut saya. Tapi kalau misal mau dibilang banyak ya banyak, mau dibilang sedikit ya sedikit, tergantung teman-teman menafsirkannya ya seperti itu. Ya, tapi kalau ini mentoknya, nah ini mentoknya ya, mentoknya itu maksimum hanya bisa sampai dengan 11.000. Jadi kalau misal data ini lebih banyak dari 11.000, dia nggak bisa. Jadi kita harus stop. Kita harus stop ini. Tapi kalau misal dia berhenti di 8.000, berhenti di 7.000, kita bisa pakai. Nah ini kalau misal 3.200, 3.300 ini masih jalan ya, ini masih jalan. Nah ini. Jadi teman-teman harus pinter nyari tentang yang kira-kira orang yang banyak jualan ya. Mungkin kangen water atau apapun, atau mungkin Tupperware atau apapun. Tapi kalau bisa yang berbau Indonesia ya, karena ini nanti nyampurnya luar negeri juga. Jadi kita harus pinter-pinter seleksi. Nah nanti yang ya boleh dibilang repot ya enggak, tapi enggak direpot ya bisa dibilang repot juga. Yang paling ininya sih nanti pas nyusun datanya seperti itu. Kalau saya sih cepat, tapi kalau misalnya teman-teman mohon maaf mungkin banyak datanya sampai 11.000 nyusun data satu-satu ya mungkin agak repot ya. Nanti saya demoin kalau misal dapat datanya berapa seperti itu ya. Ini contoh. Oh ya teman-teman juga harus punya akun Facebook ya. Jangan pakai Facebooknya pribadi. Saya tidak menyarankan karena nanti bisa istilahnya bisa ke ban atau ke blokir. Jadi saran saya teman-teman bikin dulu, dipanasin dulu, bukan dipanasin ya, istilahnya dipakai dulu. Syukur-syukur teman-teman punya akun cadangan, punya akun Facebook cadangan. Nah itu bisa dipakai. Yes, yang dicari page-nya. Terusnya apa ini ya? Nanti kita bagikan ya di terakhir. Oke, nah ini
Oke, ini kayaknya udah mau habis nih. Nah, sudah finish 5.650. Kalau menurut saya sih ini sudah banyak. Sudah banyak kalau menurut saya. Tapi saya pernah mentok itu di 11.000. Tapi ini udah lumayan sih. Pedagang semua itu, Mas. Yes, pedagang, Pak. API Ini pedagang semua itu. P, PAI, FB. Nah, ini datanya sekitar 5.000 data ya. Cuman ini nggak murni bersih ya. Ini kita bersihkan dulu. Nah, ini kita atur dulu ya. Nah, ini kita atur dulu sedemikian rupa supaya bisa di-upload. Nah, ini kita delete dulu. Contoh ya. Kita atur dulu Z. Seperti ini bisa kita delete, bisa kita biarin. Kadang nomor telepon yang seperti ini kadang aktif malah WA-nya. Oke, kita searching dulu. Nah, ini kita searching dulu. Kalau dia bahasanya masih bahasa Indonesia seperti ini, biasanya sih malah aktif. WA-nya walaupun WA-nya ini WA nomor luar, tapi malah biasanya malah aktif. Kita biarin aja. Kita cari nomor yang kira-kira bahasanya bahasa asing. Ada yang bahasa asing biasanya. Oke. Nah, ini ya, ini kita rajia dulu, kita sortir dulu datanya yang kira-kira kita bisa diupload. Seperti ini, nah ini datanya seperti ini, kita tumpuk atas bawah aja. Cari lagi, kita razia lagi, kita sortir lagi. Nah, seperti ini. Selama dia bahasa Indonesia aja sih, kita biarin aja ya, kita biarin aja. Oh, ini nomor telepon biasa kita delete. Kadang malah aktif yang kayak gini WA-nya malah aktif. Ini plus 95, kadang dia di luar negeri atau dia cuma pakai nomor luar negeri bisa jadi. Ini ya, kita lihat tulisannya di sini ya. Sambil kita lihat tulisannya, kita bandingkan nomor sama tulisan. Kalau dia tulisan kadang di sini mirip bahasa Indonesia, nomornya nomor Indonesia, tapi di sininya nomor Vietnam, itu bisa juga kadang dia nyamar. Sebenarnya bisa diekspor lagi si page-nya ini, cuman katanya agak lama, agak sedikit. Oke, nah ini sudah seperti ini. Oke, ini nomornya nomor asing ya, cuman di sininya bahasa Indonesia. Jadi ini kita biarin aja. Kadang malah aktif WA-nya seperti itu, malah aktif. Jadi kita biarin aja ya, seperti ini. Nah, ini contoh nih. Ini nomor Malaysia ya, nomor Malaysia. Biasanya malah aktif. Ini nomor nggak tahu nomor mana ya, plus 2 ini nggak tahu nomor mana. Biasanya malah aktif. Oke, ini nomornya kita hapus yang nggak ada nomornya. Kita sortir data. Data. Remove duplicate. Select. Nah, ini kita hapus yang duplikat ya. Oke. Dari berapa tadi ya? 5.000-an ya, 5.000, sisanya 2.700. Banyak apa sedikit? Ya menurut saya sih ini banyak. Tapi bisa lebih banyak lagi, 11 ribuan itu udah banyak banget ya. Ini udah banyak sih menurut saya. Kita insert, nah seperti ini. Oke, kita simpan file, save as, dokumen. Simpan ya, coba kita upload.
Itu sih sudah pernah, kalau nggak salah sih sudah pernah saya upload. Kita coba apakah masih ada yang ada data baru. Apakah benar ini dengan seperti ini ya, sama dia. Kirim pesan. Datanya ada 2000 sekian ya tadi. Prosesnya kita lihat. Ada 600 dari 2000 sekian. Berarti ada yang nambah lagi nih. Nah, ada yang nambah dari yang dulu pernah saya kirim. Dan pesan oke, nah ini nomor yang lama, nomor yang luar negeri, mudah-mudahan sih ada nomornya. Oh, ini ada nomornya. Oh, ada juga. Oke, nah ini ya, cara penggunaan Facebook sebenarnya lebih simpel, lebih gampang. Oke. Tinggal kita pinter-pinter nyari ya. Jadi saya biasanya pedomannya di sini. Di agen, kata agen resmi ini apa gitu. Nah ini misal TNC Syariah, apa misal herbal apa, seperti itu. Jadi kita harus kata-kata kunci yang kira NASA. Nah ini NASA atau jilbab atau awail, seperti itu ya. Nah, ini ya seperti ini ya. Jadi kita harus koleksi yang seperti ini. Ini HWI sudah. Krim for life, nih atau eco-racing atau peninggi badan atau apapun ya, ini kita harus koleksi ya seperti ini. Karena Facebook biasanya jualannya seperti ini banyak. Nah, seperti ini. Susu komik, coba ya susu komik. Ini yang susu kambing itu bukan ya? Coba ya. Iya, susu kambing. Oh ya. Oke, ini kita remove dulu. Kita paste di sini. Ini sebaiknya per keyword aja ya. Sebenarnya ini bisa multi keyword, cuman kalau multi keyword nanti kalau kebanyakan sampai 11.000 juga mubazir. Jadi sebaiknya sih kita per keyword aja. Kita start. Nah ini agen-agen susu komik. Biasanya banyak juga sih yang masih jualan di apa sih namanya? Facebook ya, seperti itu. Ternyata masih banyak juga. Di Instagram banyak, di sini juga banyak. Spaghetti susu, milk susu. Cuman di sini mudah-mudahan nggak ada nomor. Nah ini kayak gini luar negerinya banyak juga ya. Jadi kita harus pintar-pintar milih ya. Nah seperti ini nomor luar negeri ya namanya juga nyari data ya. Semua data dicari pokoknya. Yang penting kita pintar-pintar nyari. Dokumen, sebelumnya. Nah, ini kebanyakannya dibuka, jadi hang. Sampai hang komputernya sebentar, maaf. Sebentar, mohon maaf.
susu komik. Nah ini kita sortir dulu datanya. Oke, nah ini nomor Malaysia. Kalau nomor Malaysia sih masih bisa dipakai sih. Nah ini seperti ini nomor dari Vietnam kalau nggak salah ya seperti ini. Ini Indomilk, nomornya. Nah ini nomor asing ya, lihat nih. Ini nomor asing, kita sambil baca. Nomor asing kita dilihat aja ya. Ini nomor telepon biasa. Nah ini mirip nomor telepon Indonesia ya, tapi ini Vietnam punya ini 0823. Nah ini sebatas sampai susu gaming. Nah ini kita delete susu. Oh ini ada yang mati sebentar. Yang pati tadi. Labuan Bajo, oh ini pati. Susu shop. Sambil dibaca ya ini sortirnya. Susu kambing. Origin Lip, yes. Tawa asli, nah ini ya contoh. Ini nomor Indonesia, nah ini nomor Malaysia bisa dipakai 60 ini Malaysia. Ini kayaknya sih Malaysia. Gitu. Duplikat dulu ya. Oke, ini ada 300-an data, lumayan. Kita lihat asing. Ini Malaysia ya. Malaysia bukannya 60, kayaknya sih Malaysia. Tapi kita lihat aja lah. Pada susu ajaib, saya masih bahasanya masih masuk. Ini contoh kita lihat aja. Kita lihat aja ya. Oke. Simpan, file, save as. Oh ya sebentar di insert, simpan lagi, kita upload. Input, kirim data Excel, upload Excel. Oke, tadi 300 data ya. Oke, 173. Berarti sudah pernah ada yang input mungkin. Oke, nah ini sekitar 800-an. Kita lihat di antrian pesan dulu. Gitu ya, ini untuk cara cari data di
Facebook, Google Map, sama Instagram. OLX saya nggak bisa demo ya karena harus pakai VPN. Kebetulan mohon maaf VPN-nya tadi saya perpanjang. Tadi sebenarnya saya sudah beli yang sebulan, cuman tadi karena ada error jadi harus perpanjang lagi, dia harus dibeli lagi, beli ulang karena ada salah masukin input. Oke, tadi demonya dari Instagram sudah, kemudian dari Facebook sudah, dari Google Map juga sudah, yang OLX belum ya, karena ini harus pakai VPN. Sebentar saya coba lagi, mudah-mudahan bisa. Harus bikin, enggak harus bikin ya, ini contoh ya, ini contoh tanah. Cari di properti, hasilnya bisa. Kenapa harus pakai VPN? Supaya IP-nya nggak diblok, yes. Dari sananya ya. Karena kan kita aktivitas kita kan banyak, masif. Nah, biasanya nah seperti ini nih, seperti ini harus pakai VPN ya. Ini seperti ini harus pakai VPN. Karena pergerakannya masif ya. Jadi kalau pergerakan yang masif itu menurut mereka itu robot. Jadi mereka harus jadi kita harus pakai VPN supaya nggak istilahnya nggak kelacak lah istilahnya. Oke, gitu aja ya. Mungkin yang bisa saya bagikan cara saya nyari data tadi. Mungkin kalau misalnya ada yang tertarik dengan aplikasi yang saya demo tadi, sebentar. Nanti silahkan teman-teman bisa WA ya, bisa WA ke sini sebentar. Bisa WA ke sini ya, ke 0838, sebentar, waduh, salah. Sebentar. Share screen. Oke, untuk teman-teman yang tertarik dengan aplikasi yang saya demoin tadi, bisa WA ya, WA ke 0838 99 88 7686. Nanti akan ada hadiah menarik, ada harga spesial untuk teman-teman yang WA tercepat ya, 10 WA tercepat, 5 WA tercepat, nanti akan ada harga spesial. Harga normalnya dan harga spesialnya. Nanti silakan WA ya, langsung kalau misalnya ada pertanyaan tentang aplikasi tadi, bisa di WA ke 0838 99 88 7686. Aplikasi ini apakah berbayar? Yes, karena kita juga istilahnya apa ya, beli juga ya di programmernya seperti itu. Jadi ya memang kita berbayar seperti itu. Jadi ada biaya berlangganannya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman, wah kok berbayar ini apa segala macam, yes, karena kita juga bayar programmernya ya untuk ini. Karena nanti kalau misal ada update apa segala macam juga kita kasih kok seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya terjadi sesuatu juga kita nanti bantu untuk istilahnya membantu untuk jawab ya. Misal kok seperti ini ya. Karena kita juga ada tim teknis juga ya seperti itu. Jadi jangan khawatir nanti kalau misal beli aplikasinya nanti nggak bisa pakai seperti karena kita juga ada tim teknisnya seperti itu. Jadi jangan khawatir nanti kalau misal terjadi sesuatu perlu penanganan nanti kita bisa konsultasi juga seperti itu. Oke. Mungkin gitu aja, silakan dicatat ya ke 0838 99 88 7686. Silakan WA ke situ. Nanti untuk yang tertarik dengan aplikasi tadi silakan WA ke situ ya. Teman-teman yang tertarik dengan aplikasinya tadi sebentar. Oke. 0838 99. Sebentar saya ulang lagi ya. Sebentar saya masuk ke website. Nanti akan ada harga spesial untuk teman-teman yang WA tercepat, 5 tercepat ya, seperti itu. Silakan nanti ke WA ya 0838 99 88 7686. WA-nya ketutup. Bentar. Oke, sudah masuk ya, harusnya sudah masuk. Oke, mungkin gitu aja dari saya. Mungkin nanti rekamannya saya bagikan di grup. Untuk teman-teman yang belum masuk ke grup, silakan masuk ke grup ya.
Silakan masuk ke grup. Sebentar, di grupnya sebentar saya carikan dulu linknya. Oke, linknya saya bagikan di kolom komentar ya. Untuk teman-teman yang nanti ada ingin tanya jawab atau ingin lihat rekamannya pada malam hari ini, nanti silahkan ke join di grup ya, di grup t.me cari data group. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang ingin mau ditanyakan dulu, silahkan nanti join di grup atau nanti mau lihat rekaman pada malam hari ini nanti bisa lihat di situ ya, nanti saya bagikan di situ. Oke. Mungkin sekian dari saya. Kalau misal tidak ada pertanyaan, monggo silakan bisa ditanya di kolom komentar. Saya sambil bacain satu-satu. Pak Landung untuk penggunaan auto clicker versi OE ke bawah apakah ada? Auto clicker kalau nggak salah nggak ada ya. Saran saya sih pakai F-Wrap kalau bisa. Kalau bisa sih pakai F-Wrap atau kalau misal memang ini handphonenya diganti aja Pak yang OS-nya ke-7 seperti itu. Karena OS 6 ke bawah itu udah boleh dibilang jadul sih. Jadi sebaiknya sih pakai OS yang baru. Ada pertanyaan lagi sambil saya baca ya. Ini pertanyaan yang ada di kolom komentar mungkin tadi kelewatan. Yes, berbayar lagi. Yes, berbayar karena belum diinstalin FB-nya. Yes. Oke, sambil sebentar. Pastikan untuk Instagram sementara masih ini ya, masih istilahnya masih Instagramnya lagi galak ya. Jadi belum bisa digunakan dengan leluasa. Jadi kita harus super ekstra penanganan khusus. Jadi nggak bisa kayak dulu ya. Kalau dulu kan satu akun aja bisa sampai 30.000 data, bisa sampai ribuan data kita dapat. Tapi kalau sekarang hanya 400-an. Memang penanganan khusus ya. Seperti itu. Oke, sambil saya baca ya pertanyaan dari teman-teman. Berbayar kira berapa ya? Nanti kita bagi di WA aja ya Pak ya. Silakan di WA aja, nggak mahal kok Pak. Seperti itu. Oke, tidak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhirin aja. Terima kasih teman-teman Ada semua. Mas? Ya, gimana Pak? Itu untuk yang